Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau akan membahas tentang hukum asal child free dalam kajian fikih Islam. Sahabat sekalian, tren child free atau kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak punya anak setelah menikah terus diperbincangkan. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Yang setuju bilang karena itu hak setiap pasangan dengan beragam argumentasi yang diajukan. Demikian pula yang tidak setuju mempunyai alasan tersendiri. Lalu bagaimana hukum asal child free itu sendiri? Sahabat sekalian, dalam kajian fikih, child free secara real dapat digambarkan dengan kesepakatan menolak kelahiran atau wujudnya anak, baik sebelum anak potensial wujud ataupun setelahnya. Sebab itu, pertanyaan hukum asal child free dapat dijawab dengan menelusuri hukum menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita. Apakah haram atau makruh atau boleh? Nah, sebab dari sinilah hukum asal itu ditemukan. Sahabat sekalian, dalam kajian fikih ada beberapa padanan kasus, yaitu menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di rahim wanita, baik dengan cara satu, tidak menikah sama sekali; kedua, dengan cara menahan diri tidak bersetubuh setelah pernikahan; yang ketiga, dengan cara tidak injal atau tidak menumpahkan sperma di dalam rahim setelah memasukkan penis ke vagina; yang keempat, dengan cara azal atau menumpahkan sperma di luar vagina. Semua secara substansial sama dengan pilihan child free dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan hukum azal adalah boleh, tidak sampai makruh apalagi haram. Sama dengan tiga kasus pertama yang sama-sama sekedar tarkul afdol atau sekedar meninggalkan keutamaan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa azal hukumnya tidak makruh dengan makna makruh tahrim atau makruh tanjih. Nah, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nas atau kias. Padahal tidak ada nas maupun asal atau sumber kias yang dapat dijadikan dalil memakruhkannya azal. Justru yang ada adalah asal kias yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak injal atau tidak menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan. Nah, sahabat sekalian, bila child free yang dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim, maka hukumnya adalah boleh. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan orang untuk menikah dan mempunyai anak? Nah, bukankah Nabi SAW berulang kali menganjurkannya? Ya, seperti dalam dua hadis yang artinya, sungguh seorang lelaki niscaya menyetubuhi istrinya, kemudian sebab persetubuhan itu pahala anak laki-laki yang berjihad fisabilillah, kemudian mati syahid. Al-Iraqi berkata, aku tidak menemukan asalnya, namun Murtado Az-Zabidi berkata, ada asalnya, yaitu hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu an yang ditakhrij oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, yang berbunyi, siapa saja yang meninggalkan nikah karena khawatir kesulitan mengurus anak istri, maka tidak termasuk dariku. Nabi mengatakannya 3 kali. Jadi siapa saja yang meninggalkan nikah karena khawatir kesulitan mengurus anak istri, maka tidak termasuk dari. Sahabat sekalian, berkaitan hadis pertama,
Imam Al-Ghazali menjawab, Nabi SAW berkata demikian karena andaikan lelaki tersebut mendapatkan anak seperti itu, maka ia mendapat pahala tasabbuh atau telah menjadi sebab wujudnya anak tersebut. Sementara yang menciptakan, menghidupkan, dan menguatkan anak itu dalam berjihad adalah Allah. Adapun lelaki itu telah melakukan sebab wujudnya anak tersebut dengan menyetubuhi istrinya, yaitu ketika ia membiarkan spermanya masuk ke dalam rahim istri. Menurut Al-Ghazali, hadis ini hanya bersifat anjuran. Dan bila ada orang memilih tidak melakukannya atau memilih tidak punya anak, maka boleh atau sekedar tarkul afdol, yaitu meninggalkan keutamaan. Nah, sahabat sekalian, demikian pula hadis yang kedua. Menurut Imam Al-Ghazali, hukum ajal atau menumpahkan sperma di luar vagina hukumnya boleh seperti hukum memilih tidak menikah sama sekali. Adapun sabda Nabi Muhammad SAW, maka tidak termasuk dariku, maksudnya adalah tidak sesuai dengan sunnah dan jejak langkahnya, yaitu melakukan pilihan amal yang lebih utama. Keteguhan Al-Ghazali dalam memegang pendapatnya yang menyatakan menolak anak sebelum potensial wujud atau sebelum sperma berada di rahim perempuan adalah boleh mendapat dukungan Az-Zabidi. Secara tegas Az-Zabidi menyatakan karena sebenarnya seorang lelaki tidak wajib menikah kecuali saat terpenuhi syarat-syaratnya. Sebab itu, bila menikah, maka ia tidak wajib melakukan apapun kecuali menginap di suatu tempat bersama istri dan menafkahinya. Bila ia menyetubuhinya, maka tidak wajib baginya untuk injal atau memasukkan sperma ke dalam rahim. Karena itu, meninggalkan semua hal tersebut hanyalah meninggalkan keutamaan, tidak sampai makruh, apalagi haram. Walhasil, sahabat sekalian, dengan merujuk pendapat Al-Ghazali, demikian pula pendapat Az-Zabidi yang membolehkan penolakan wujud anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim perempuan, maka hukum asal child free adalah boleh. Namun demikian, kebolehan ini dapat berubah sesuai dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti child free dalam praktek realnya dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total, maka hukumnya haram. Demikian sahabat sekalian, wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.